Selamat pagi Kak Ziha. Sebelumnya perkenalkan, saya Najma, mahasiswa Gizi yang hari ini akan menemani sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya, gimana kabarnya Kak Ziha hari ini? Pagi juga Mbak Najma, Alhamdulillah pagi ini aku sehat-sehat aja nih. Kalau Mbak Najma sendiri gimana? Alhamdulillah, aku juga sehat. Senang dengar ya kalau Kak Zihanya juga sehat. Nah, oh iya, sebelumnya makasih ya Kak sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling hari ini. Jadi saya sudah melihat nih hasil pemeriksaan dari tekanan darah Kak Ziha sendiri. Dan memang tekanan darah Kak Ziha ternyata tuh cukup tinggi ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin mendengarkan dulu dari cerita-cerita yang nanti akan Kak Ziha ceritakan. Iya Mbak, aku juga awalnya udah lihat hasil medical check up aku. Agak kaget juga, ternyata tekanan darahku tinggi banget. Awalnya aku malah nggak mau ikut medical check up kan. Tapi karena difasilitasin kantor, awalnya jadi aku waktu itu mikirnya, waduh kalau ikut medical check up ntar nanti tes ini itu takutnya kerjaanku hari itu nggak selesai atau jadi buru-buru gitu deh Mbak. Tapi akhirnya tetap ikut. Soalnya mumpung gratis. Oke, berarti mumpung gratis ya Kak Ziha ya. Berarti Kak Ziha ikut medical check up-nya di kantor ya? Iya. Oke, terus kalau boleh tahu nih, selain karena gratis, di mumpung gratis ya, ada nggak sih hal yang membuat Kak Ziha itu memutuskan untuk ikut medical check up-nya kemarin dari kantor? Karena aku penasaran sih Mbak, soalnya akhir-akhir ini aku tuh sering ngerasa pusing gitu, nggak tahu kenapa, makanya karena penasaran juga, akhirnya aku kayak mutusin untuk kemarin nanya ke nakesnya. Oh oke, berarti ngerasa pusing ya, Kak Ziha penasaran akhirnya memutuskan buat ikut. Oke, nah kalau gitu Kak Ziha, sesi konseling kita hari ini kita akan coba untuk cari langkah yang paling realistis, yang paling bisa dilakukan sama Kak Ziha untuk mengatasi itu. Apakah Kak Ziha bersedia? Iya Mbak Najma, siap. Sekalian juga ya nanti aku minta sarannya. Oke, siap. Oke Kak Ziha, pertama-tama nih sebelum kita masuk ke saran atau ke langkah-langkah, aku mau dong diceritain dulu sama Kak Ziha nih kira-kira tadi kan Kak Ziha mengeluh pusing ya, yang bikin penasarannya itu mau medical check up. Nah, mau diceritain lebih lanjut dong, aku pusingnya itu kayak gimana, atau kayak ada rasa-rasa apa lagi gitu? Oke. Nah, awalnya tuh aku sering pusing, terutama kalau lagi banyak kerjaan atau kurang tidur. Teman kantor juga bilang wajahku sering kelihatan capek. Biasanya yang paling sakit nyeri itu di belakang kepala. Kadang kalau habis lembur atau duduk lama di depan laptop rasanya tuh makin berat. Ternyata pas lihat hasil medical check up, tekanan darahku tinggi banget. Oh, jadi pusing tapi yang paling sakit di bagian belakang kepala ya. Oke, kalau kayak gitu tadi katanya juga paling sakitnya kalau duduk lama di depan laptop. Iya. Oke. Nah Kak Ziha kan udah tahu nih, Kak Ziha juga udah medical check up, udah lihat juga hasil tekanan darahnya. Nah, pas pertama kali Kak Ziha lihat hasil tekanan darah kakak, apa yang pertama kali Kak Ziha pikirkan? Jujur kaget, soalnya aku juga masih muda. Aku pikir kayak hipertensi atau penyakit orang tua aja. Oh oke, kaget ya kayak, karena memang pikirnya itu cuma bisa buat orang tua. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu menurut Kak Ziha sendiri, apa sih yang mungkin menyebabkan tekanan darah kakak itu menjadi tinggi? Bisa jadi karena pola hidup juga kali ya. Karena kerjaan sering lembur dan sering makan sembarangan, terus juga jarang olahraga. Oke, pola hidup ya berarti lembur, berarti begadang, terus habis itu juga makannya mungkin belum teratur dan olahraganya juga belum rutin. Oke. Nah, kalau gitu aku mau tanya Kak, biasanya Kak Ziha itu dalam sehari itu makannya apa aja ya? Mungkin dari pagi, terus kemudian ada snacknya, makan siang, sampai makan malam gitu? Pagi tuh aku suka skip. Karena ngejar absen pagi takut telat, dan emang kalau pagi tuh belum terlalu lapar juga. Jadi kayak mendingan gak kepikiran juga gitu loh buat sarapan. Terus biasanya kalau pas morning break pertama di kantor itu habis meeting morning briefing gitu sekitar jam 9 atau 10-an lah. Nah itu biasanya aku ngopi dulu Mbak biar semangat, kabur ke pantry ambil kopi. Kalau di kantor tuh biasanya udah disediain kopi kayak Kopken, Janjeo, Tuku gitu-gitu loh Mbak. Setiap hari, jadi enak, nggak perlu nyeduh lagi dan semua karyawan punya jatah. Kadang kayak malah bisa milih variannya. Aku juga sering minta matcha, Nah itu temen ngopinya biasanya disediain snack-snack gitu. Dan aku seringnya ngambil yang manis-manis soalnya biar moodku bagus harian.
Nah, baru makan yang proper itu, makan siang paling kayak ayam geprek. Nah, itu juga beli ayam geprek mozzarella gitu. Dan itu biasanya pesan online. Terus kalau makan malam pasti karena udah nyampe rumah tuh udah malam banget. Pengen cepet-cepet istirahat, pengen tidur gitu kan. Aku simpel aja biasanya bikin mie instan. Terus juga kayak dan kalau misalnya males ya aku pesen makanan online lagi, tapi emang lebih seringnya bikin mie soalnya nggak lama dan praktis. Kalau udah lapar dan main cepet istirahat itu sih mbak biasanya kalau pola makan. Oke. Kalau tadi kan udah ya makan pagi, terus siang ada snack juga tadi kakak Kaziha juga sebutin, ada kopi-kopian juga, makan malam juga. Kalau buah dan sayur gimana kak? Nah kalau buah dan sayur jujur jarang banget karena kayak aku picky. Jadi kayak kalau misalnya paling ya biasanya beli jus. Tapi kalau itu pun juga jarang. Kalau sayur ada di mana ya makan sedikit, biasanya paling lalapan aja sih kayak timun sama kol gitu. Oke, kalau buah berarti agak picky biasanya jus, kalau sayurnya paling yang ada di makanan aja ya. Oke, nah tapi kalau minuman, tadi kan Kaziha juga udah sebutin kopi. Selain kopi mungkin air putih atau minuman lain gitu Kaziha? Kalau itu kayak mungkin aku biasanya order kayak chat time, TV, cagi gitu bareng teman-teman di ruangan itu. Nggak kerasa sehari aku bisa habis 2-3 gelas minuman kayak gitu. Belum termasuk kopi yang dari kantor. Kalau air putih sebetulnya aku punya tumbler, tapi akhir-akhir ini udah jarang banget aku bawa soalnya terakhir tumblerku bocor, kayak kurang rapet nutupnya, jadi aku chaos banget di Transum waktu itu. Oke. Berarti selain minuman tadi yang kopi, Kaziha juga sering order kayak minuman-minuman. Oke. Tapi kalau di kantor itu yang kan tadi Kaziha pernah bawa tumbler ya, tapi berarti di kantor itu ada dispenser, ada galon, sama ada gelasnya juga nggak? Ada kok. Ada dispenser, ada galon, ada gelasnya juga, bisa diambil siapapun yang mau kalau di kantor. Oke, sip. Berarti enak nih kak, kantor kakak kayaknya sangat memfasilitasi semua karyawannya. Oke, baik kak. Makasih banyak loh kak ceritanya, karena tadi Kak Ziha ceritain lengkap banget pola makannya, terus kebiasaan-kebiasaan juga, bahkan cerita-cerita sedikit tumbler tadi yang kurang rapat tutupnya. Oke. Nah, Kak Ziha, setelah Kak Ziha tahu nih hasil pemeriksaan ini ya, dengan tekanan darah kakak yang saat ini tinggi, sebetulnya kakak ada nggak sih keinginan untuk melakukan perubahan gitu? Jujur pengen banget mbak, aku pengen sih mulai hidup lebih sehat. Soalnya ayah saya juga punya riwayat hipertensi. Oh, ayahnya Kak Ziha juga punya riwayat hipertensi. Oke. Kalau gitu, menurut Kak Ziha nih, kan Kak Ziha tadi bilang pengen banget sejujurnya. Nah, menurut kakak yang paling mungkin atau yang kayak paling bisa kakak lakukan untuk memulai atau merealisasikan perubahan tadi itu apa kira-kira? Mungkin dari ngurangin mie instan dulu kali ya, atau mungkin juga mulai olahraga dikit-dikit. Oke, mie instan sama olahraga ya. Itu bagus banget Kak Ziha. Itu jujur pilihan yang paling realistis menurutku juga, karena memang mungkin kalau sarapan atau mungkin tadi ya makan siang itu mungkin agak lebih susah untuk dilakukan ya. Kalau mie instan sama olahraga kan mungkin kontrolnya lebih di kita dan bisa kita lebih lakukan sesuai semau kita gitu ya. Itu bagus banget Kak Ziha. Rencana itu udah bagus. Tapi kalau aku boleh tahu nih, kan tadi banyak banget ya, maksudnya kakak udah cerita banyak hal, tapi mungkin yang paling siap kakak lakukan saat ini tuh dua tadi ya, yang mengurangi mie instan sama mulai olahraga. Kalau boleh tahu apa alasan kakak memilih dua hal ini? Karena aku sadar itu yang paling sering aku lakuin dan mungkin paling berpengaruh kali ya. Oke, paling sering dilakuin dan paling berpengaruh. Oke, itu good point, betul banget kak. Tapi aku masih bingung, kira-kira kakak itu nanti merealisasikannya kayak gimana ya? Jujur belum kepikiran. Mbak Najma ada saran nggak? Oke, belum kepikiran ya kak. Kayaknya tadi kan kakak sebutin kurangin mie instan sama olahraga dulu. Kalau mie instan itu kan tadi kakak berdasarkan cerita kakak itu dimakan malam ya? Yeah. Nah, kalau saran aku mungkin aku paling kasih opsi ini sih kak, catering. Mungkin
banyak gak sih Kak sekarang tuh akhir-akhir ini catering yang masih affordable tapi dia tuh fleksibel, jadi kayak kita bisa adjust tuh, kita sesuai selera kita, terus habis itu jamnya juga dipasin misalkan sesuai yang Kak Ziha jam pulang kantor tuh, jadi biar sampai rumah nanti cateringnya ceritanya udah sampai, jadi tinggal makan kayak gitu. Terus juga lauknya juga bisa Kak Ziha request semaunya Kak Ziha, seseleranya Kak Ziha. Terus habis itu juga kadang kayaknya banyak deh Kak catering tuh yang juga nyiapin paket bundling, jadi misalkan makan siang plus makan malam. Nah itu mungkin bisa jadi juga kalau misalkan lebih murah, tapi kalau menurutku itu nggak harus, ini saran aku aja ya Kak, itu saran aja, nggak perlu, maksudnya mungkin Kak Ziha punya referensi lain atau punya opsi lain. Tapi bukan berarti Kak Ziha nggak boleh sama sekali makan mie, nggak kayak gitu. Tapi tadi itu opsi aja, salah satu opsi aja gitu. Terus iya sih paling kalau dari aku kayak gitu. Kak Ziha ada? Oh iya, catering. Kok aku nggak kepikiran ya? Padahal teman kantorku juga ada yang langganan itu, Mbak. Oke deh, nanti aku coba tanya dia juga buat referensi sambil cari-cari juga yang sesuai sama selera aku. Oh iya, dia juga sering padel sama ikut-ikut event jalan sehat deh. Jadi, tapi bukan yang sering banget gitu, masih baru mulai juga. Apa aku ikut dia aja ya? Nah itu betul banget Kak, biasanya kalau misalkan sama temen itu jadi bisa lebih lebih semangat, lebih termotivasi karena ada temennya gitu, kita nggak ngelakuin sendirian. Boleh itu Kak nanti dihubungin temennya, ditanya-tanya juga buat referensi. Nah terus nggak apa-apa kok Kak kalau misalkan olahraga, tadi kan aku juga bilang ya yang mie instan juga nggak harus tiba-tiba nggak boleh makan mie instan sama sekali, itu berlaku juga untuk olahraga. Nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak harus tiba-tiba langsung jadi atlet padel gitu, nggak usah, nggak apa-apa, maksudnya pelan-pelan dulu aja karena ya lebih baik pelan-pelan konsisten daripada langsung semangat tapi nanti ujung-ujungnya berhenti di tengah jalan gitu. Nah iya Mbak, kok bisa ya aku nggak kepikiran. Ya udah deh, nanti aku coba ngobrol-ngobrol sama temenku. Iya betul lah, nanti dicoba diobrolin lagi sama temannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ziha dari cerita kakak tadi yang udah kakak sampaikan dari awal. Terus saya melihat ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tekanan darah Kak Ziha yang tinggi. Di antaranya mungkin kalau dari cerita Kak Ziha tadi kayak konsumsi makanan yang tinggi garam, kayak makanan-makanan cepat saji tadi ya, ayam geprek mozzarella. Terus habis itu juga konsumsi sayur dan buahnya juga yang masih jarang, aktivitas fisiknya juga belum rutin gitu. Sama mungkin tadi karena Kak Ziha kerjaannya sering lembur gitu ya, jadi pola tidurnya juga belum teratur. Nah sebetulnya Kak Ziha, di hipertensi itu adalah kondisi tekanan darah kita yang tinggi. Nah hipertensi itu yang perlu diperhatikan sama kita itu adalah asupan natrium. Natrium itu garam. Jadi semakin banyak natrium yang dikonsumsi, tubuh kita itu akan cenderung menahan lebih banyak cairan. Jadi tekanan darahnya bakal meningkat. Kalau misalkan aku analogikan, itu tuh bisa kayak jalan raya, jalan tol gitu kan, yang panjang, yang lebar gitu ya. Itu kayak pembuluh darah kita. Nah, kalau jalan tolnya lebar, itu kan akhirnya kendaraan-kendaraan, mobil-mobil itu lancar ya, maksudnya lewat situ ya udah bebas aja gitu. Nah tapi kalau misalkan si jalan raya itu tiba-tiba misalkan ada penyempitan, misalkan ada kecelakaan atau ada pembangunan jalan, itu kan bisa dipasang kon-kon gitu ya, jadi menyempit gitu. Nah itu akhirnya mobil-mobilnya kan jadi macet ya, desek-desekan. Nah itu analoginya sama kayak darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu ibaratnya jalan raya tadi, kalau misalkan dia masih lebar itu masih aman, tapi kalau misalkan dia menyempit atau nggak elastis, itu akhirnya nanti darahnya tuh menyumbat. Makanya si jantung kita itu butuh effort lebih besar untuk neken si darahnya supaya bisa lewat jalur itu gitu. Makanya terjadi tekanan darah tinggi gitu. Nah aku nggak akan minta Kak Ziha untuk ngubah semuanya sekaligus karena ya memang itu bukan hal yang mudah dan memang nggak realistis aja gitu, nggak mungkin. Aku pun juga kayaknya nggak bisa kayak gitu ya. Tapi memang aku bisa kayaknya kita challenge Kak Ziha nih. Kira-kira 2 minggu ke depan mungkin, karena kayaknya kalau seminggu tuh masih sebentar. Kalau 2 minggu kayaknya cukup karena itu nggak terlalu diburu-buru. Tapi Kak Ziha juga masih ada waktu untuk beberapa hal. Yang pertama tadi betul yang udah Kak Ziha sampaikan untuk kurangi konsumsi mie instan. Jadi mungkin yang biasanya tadi kan aku udah kasih saran catering ya, itu nggak apa-apa kalaupun masih sesekali mau makan mie instan karena mungkin
akhir bulan tiba-tiba rekeningnya kita angkanya udah nggak tahu gitu ya, itu nggak apa-apa, tetap makan mie instan nggak apa-apa, tapi dibatasin kalau saranku maksimal seminggu sekali. Itu untuk mie instan. Kemudian untuk sayur sebetulnya nggak apa-apa kalau misalkan udah suka makan lalapan-lalapannya gitu, cuman mungkin ditambah aja Kak Ziha. Jadi kayak misal seenggaknya sehari itu Kak Ziha makan 1 porsi sayur, entah dimakan siang atau makan malam, tapi pelan-pelan aja. Terus habis itu juga konsumsi buah. Kalau misalkan tadi Kak Ziha juga katanya kopi, chat time, tizi gitu-gitu, mungkin salah satu dari itunya diubah jus Kak. Jadi kan tadi Kak Ziha lebih prefer jus ya. Nah itu nggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Terus juga kurangin minuman manis sama perbanyak air putih. Sebetulnya kalau tadi kita udah pakai analogi ini nggak apa-apa, tapi tinggal nanti Kak Ziha di kantor rajin-rajin aja ke pantry buat ambil air di dispenser kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak usah bawa tumbler, kan di kantor ada galon ya at least, dan ada gelas juga, jadi itu bisa dimanfaatkan. Porotin aja Kak, itu kan fasilitas kantor gitu. Nah sejauh ini apakah bisa dipahami ya Kak? Ya bisa Mbak. Oke, sip. Kalau kayak gitu, Kak Zia siap nggak challenge untuk 2 minggu ke depannya? Aku sign dulu ya Mbak. Oke, siap. Nggak apa-apa Kak, karena pelan-pelan itu lebih apa ya, lebih bisa realistis lah intinya kayak gitu. Jadi nggak usah langsung berubah sekaligus, itu nggak apa-apa. Nah kalau gitu aku izin sama pembahasan kita hari ini ya. Jadi hari ini kita udah bahas tentang kondisi tekanan darah kakak, terus faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi, sama target perubahan yang tadi kita udah sepakati yang akan dicoba dalam 2 minggu ke depan, yaitu kurangin mie instan sama mulai olahraga itu ya. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri, Kak Ziha ada pertanyaan lagi atau ada yang mau didiskusikan lagi? So far aman sih Mbak. Aman ya? Oke, sip. Kalau kayak gitu, terima kasih banyak waktunya Kak Ziha sekali lagi. Semoga target yang udah kita sepakati hari ini bisa lancar, bisa berjalan dengan baik. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Oke siap Mbak, makasih banyak ya. Oke, makasih juga. Terima kasih kembali. Sampai bertemu.